Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami tentang bunga dalam perspektif ekonomi. Baiklah, pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian riba dan pembagiannya. Menurut terminologi fikih, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Menurut Abdurrahman Al-Jazairi, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syara atau terlambat salah satunya. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta atau uang karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Para ulama berbeda pendapat dalam menerapkan pembagian atau macam-macam riba, tetapi sebagian ulama membagi riba menjadi 4 macam. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Yang kedua adalah riba nasiah. Menurut Sayyid Sabi, riba nasiah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Ulama Hanafiyah memasukkan ke dalam kelompok riba nasiah suatu bentuk jual beli bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dina Aristi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep bunga dalam perspektif non-Islam. Yang pertama, konsep bunga di kalangan Yahudi. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, di mana dalam kitab pengeluarannya menyatakan, yaitu jika engkau meminjamkan uang kepada salah satu seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya. Kemudian di dalam kitab ulangannya yang menyatakan, yaitu janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan ataupun yang dapat dibungakan. Kemudian di dalam kitab imamatnya yaitu menyatakan, janganlah engkau mengambil bunga atau uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Dan juga makananmu janganlah engkau berikan dengan meminta riba. Kemudian konsep bunga di kalangan Yunani dan Romawi. Pada masa Yunani ini telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung kegunaannya. Secara umum, nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman biasa 6% sampai 18%. Pinjaman properti 6% sampai 12%. Pinjaman antar kota 7% sampai 12%, dan pinjaman perdagangan dan industri 12% sampai 18%. Kemudian pada masa Romawi ini terdapat undang-undang yang membenarkan kedudukannya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan perubahannya waktu. Kemudian yang ketiga, konsep bunga di kalangan Kristiani. Kalangan Kristiani dalam ayat-ayat ini mengancam praktek pengambilan bunga yang perbedaan bunga dan bagi hasil. Dalam dunia perbankan saat ini, terdapat 2 jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini memiliki sistem yang berbeda. Salah satunya perbedaan dalam hal sistem pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Pada bank konvensional, sistem ini dikenal dengan bunga, sedangkan pada bank syariah dikenal dengan bagi hasil. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang pertama, bunga. 1. Penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga,
pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Sedangkan bagi hasil, yang pertama, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Yang kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Yang keempat, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang terakhir yaitu dampak negatif riba. Dampak negatif riba yang kami simpulkan dari Ar-Riba Ad-Daruhu wa As-Sauruhu fi Daul Kitabi wa Sunnah karya Dr. Said bin Waf Al-Qotani. Yang pertama, riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahannya. Dan ia memiliki sifat-sifat hina lainnya. Yang kedua, riba merupakan akhlak dan perbuatan musuh Allah. Yang ketiga, riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Yang keempat, pelaku pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Yang kelima, seseorang yang bergelut dan berinteraksi dengan riba berarti mereka terang-terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah dan Rasul-Nya, dan dirinya layak diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam, memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. Hal ini menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat. Yang ketujuh atau yang terakhir, riba melunturkan rasa simpati dan kasih sayang dari diri seseorang karena seorang rentenir tidak akan ragu untuk mengambil seluruh harta orang yang berhutang kepadanya. Pak Zakia akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan riba dalam Al-Quran dan hadis. Nah, riba dalam Al-Quran dan hadis terbagi atas 3 tahap. Tahap pertama, sekedar mengisyaratkan bahwa riba itu adalah haram dan ada unsur negatif di dalamnya. Tahap kedua, memberikan sinyal atau isyarat tentang keharaman riba. Tahap ketiga, secara eksplisit menyatakan keharaman salah satu bentuk riba. Nah, kronologis analisisnya itu tuh yang pertama ada pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39. Pada ayat ini Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan riba. Yang kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, itu ada pada surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Di ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukan riba. Nah, yang ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Itu ada pada surat Ali Imran ayat 130. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang kepastian haramnya riba, ketercelaan riba yang di dalamnya terdapat kezaliman. Yang keempat, Allah dengan jelas menegaskan keharaman riba dalam jenis tambahan dan dalam berbagai bentuk. Itu ada pada surat Al-Baqarah 278 dan sampai 279. Selanjutnya saya akan menjelaskan riba dalam perspektif hadis Nabi. Nah, Nabi SAW bersabda, jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan membunuh wanita beriman yang lalai berzina. Itu hadis muttafaqun alaih. Selanjutnya, dosa riba ini setara dengan perbuatan dosa seseorang menzinahi ibunya. Itu ada pada hadis riwayat Tabrani yang mengatakan bahwa dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, yang ketiga, lebih besar dari zina, dosanya lebih besar dari zina. Itu ada pada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bersabda, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.